Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kurniawan 5718183 dari Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Keguruan Ilmu Pengetahuan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal UTS keamanan jaringan pada nomor 1B saja. Nah, pada soal 1B ini yakni bagaimana para penyerang berhasil melihat, mengambil, bahkan menghancurkan data ataupun informasi dari sebuah perusahaan. Lalu, langkah atau teknologi apa yang bisa diterapkan untuk menghindari serangan tersebut. Nah, langsung saja. Sebelumnya, sini apa sih itu serangan jaringan komputer? Serangan jaringan komputer adalah suatu tindakan yang menyerang satu sistem yang berlangsung ketika mengakses ke komputer atau resource jaringan dengan sengaja diblok atau aksesnya diturunkan dari user lain. Nah, selanjutnya apa saja serangan pada jaringan komputer? Nah, di sini saya mencontohkan serangan pada jaringan komputer. Yang pertama adalah spooling, terus Trojan horse, spoofing. Spoofing adalah teknik serangan yang dilakukan attacker dengan cara memasukkan data sehingga attacker dapat terlihat seperti host yang dapat dipercaya. Di sini ada beberapa jenis spoofing. Yang pertama adalah IP spoofing. IP spoofing adalah teknik yang digunakan dengan cara memasukkan touch IP address sehingga IP address aslinya tidak dapat dilacak ketika pengiriman paket. Selanjutnya adalah DNS spoofing. DNS spoofing adalah teknik yang digunakan untuk mengambil alih DNS server, sehingga DNS dan IP address sebuah situs akan dialihkan ke server sang pelaku. Yang ketiga adalah identity spoofing. Identity spoofing adalah teknik penyusupan menggunakan identitas secara resmi untuk mengakses segala sesuatu dalam jaringan secara ilegal. Sini pada salah satu contoh spoofing adalah kasus terbanyak yang dilaporkan ke ID dalam masalah spoofing atau phishing ini adalah situs web perbankan di Indonesia yang dipalsukan serta dibuat mirip dengan aslinya. Nah, umumnya situs yang dipalsukan adalah dengan nama domain genetik seperti .com dan .net. Sedangkan untuk bank dengan domain .co.id hampir belum pernah ada laporan yang masuk. Selain Bank Indonesia, hal yang sama juga menimpa situs perbankan di Malaysia dan Eropa yang justru dipalsukan dan ditempeli situs web maupun IP address organisasi di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa cara menghindari serangan spoofing. Yang pertama adalah menggunakan SSL. Pastikan selalu URS mengecek website benar dan tidaknya dengan melihat apakah menggunakan layanan SSL atau tidak. Website yang menggunakan SSL, pada bagian URL-nya terdapat logo gembok, berarti website tersebut terproteksi aman dari hacker dan sejenisnya. Yang kedua, memasang filter di router. Filter IP yang dipasang pada router memungkinkan Anda untuk menyaring dari IP masuk yang mencurigakan, sehingga tindakan IP spoofing bisa dihindarkan. Terus yang ketiga adalah enskripsi dan autentifikasi. Nah, di sini untuk semua yang menggunakan kata sandi, sehingga pengamanan double susah untuk ditembus dan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terus yang kedua adalah Trojan horse. Dalam keamanan komputer merujuk pada sebuah bentuk perangkat lunak yang mencurigakan dalam kurung malicious software atau malware yang dapat merusak sebuah sistem atau jaringan. Tujuan dari Trojan adalah memperoleh informasi dari target, misalnya seperti password, terus kebiasaan user yang tercatat dalam sistem log, data-data, dan yang lainnya.
dan mengendalikan target atau memperoleh hak akses pada target. Gimana sih cara kerjanya Trojan Horse? Cara kerjanya adalah yang pertama, Trojan dalam operasinya dan seringkali berbentuk seolah-olah program tersebut merupakan program baik-baik. Sementara virus komputer data atau worm bertindak lebih agresif dan merusak sistem data untuk membuat sistem menjadi crash. Selanjutnya, Trojan dikendalikan dari komputer lain atau komputer attacker. Cara penyebaran Trojan. Nah, di sini cara penyebaran Trojan menyusup kode-kode mencurigakan dan merusak di dalam sebuah program baik dan berguna. Trojan saat ini berupa sebuah berkas yang dapat dieksekusi. Misalnya berkas yang .exe atau .com dari sistem operasi Windows dan DOS atau program dengan nama yang sering dieksekusi dalam sistem Unix seperti ls, cat, dan lain-lain yang dimaksudkan ke dalam sistem yang ditembus oleh seorang cracker untuk mencuri data penting bagi pengguna seperti password, data kartu kredit, dan lain-lain. Trojan juga dapat menginfeksi sistem ketika pengguna mengunduh aplikasi, misalnya seperti pada game komputer, dari sumber yang tidak dapat dipercayai dalam jaringan internet. Selanjutnya, jenis-jenis Trojan Horse. Yang pertama, pencatat penekanan tombol atau keystroke logger atau keylogger. Nah, jenis Trojan ini akan memantau semua yang diketikkan oleh pengguna dan akan mengirimkan kepada penyerang jenis ini. Berbeda dengan spyware, meski dua hal tersebut melakukan hal yang serupa memata-matai pengguna. Selanjutnya, tool administrasi jarak jauh, yaitu remote administrasi atau tool RAT. Ini mengizinkan para penyerang untuk mengambil alih kontrol serta penuh terhadap sistem dan melakukan apapun yang mereka mau dari jarak jauh, seperti memformat hard disk, mencuri, dan menghapus data-data yang lain, dan lain-lain. Yang selanjutnya DDoS Trojan atau Zombie dan jenis Trojan ini digunakan untuk menjadikan sistem yang terinfeksi agar dapat melakukan serangan penolakan layanan secara pendistribusian terhadap host target. Contoh kasusnya pada serangan 13 root server DNS. Komputer-komputer zombie yang disinyalir FBI berada di Amerika Serikat dan Korea Selatan itu adalah komputer-komputer korban kuda Troya dengan masukkannya Trojan Horse ke dalam sistem tersebut. Sistem-sistem itu diambil alih kendalinya oleh masker serangan DDoS yang sempat melumpuhkan situs raksasa Yahoo.com, Amazon.com juga dilakukan dengan memanfaatkan Trojan Horse. Nah, gimana sih cara menghindari serangan Trojan? Yang pertama yaitu tentunya kita harus memiliki software antivirus. Dan yang paling penting adalah antivirus tersebut harus terupdate jika ada penambahan database virus baru atau perbaikan program dari antivirus tersebut. Contoh teknologinya adalah yang paling populer SmartDev, kemudian ada Avira, Windows Security, dan lain-lain. Selanjutnya, aktifkan juga firewall bawaan dari OS atau jika perlu untuk menambahkan firewall tambahan dari luar untuk menambahkan keamanan atau security pada komputer. Contoh teknologinya yaitu adalah Windows Firewall. Terus, kurangi atau hilangkan kebiasaan mengunduh software-software bajakan karena seringkali hacker menyusupkan trojan di situ tanpa disadari oleh penggunanya. Nah, di sini adalah beberapa cara untuk menghindari serangan pada jaringan komputer. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.